Kata pengantar. Pembangunan di bidang kebudayaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kebudayaan tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran dan usaha pengembangan dalam bidang sastra. Karya sastra merupakan manifestasi kehidupan jiwa bangsa dari abad ke abad dan akan menjadi peninggalan kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Karena itu, karya sastra perlu digali dan digarap supaya dapat diresapi dan dinikmati isinya. Karya sastra memberikan khasanah sejarah ilmu pengetahuan yang beraneka macam ragamnya. Hasil penggalian dan penggarapan karya sastra akan memberikan rasa kepuasan rohani dan kecintaan pada kebudayaan sendiri, yang selanjutnya juga akan merupakan alat yang tangguh untuk membendung arus masuknya pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Penghayatan karya sastra akan menjadi kesimpulan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di satu pihak dengan pembangunan jiwa di lain pihak. Kedua hal ini sampai masa kini masih dirasa belum dapat saling isi mengisi, sedangkan keseimbangan atau keselarasan antara kedua masalah tersebut besar sekali peranannya bagi pembangunan dan pembinaan lahir dan batin. Melalui sastra diperoleh nilai-nilai tata hidup dan sarana kebudayaan sebagai sarana komunikasi masa lalu, kini, dan masa depan. Sebagai peminat dan memakai bahasa dan sastra daerah Tapanuli pada sekolah maupun dalam masyarakat pada umumnya sudah lama dirasakan kekurangan akan bahan bacaan atau penunjang pengajaran, maka proyek penerbitan buku bacaan sastra Indonesia dan daerah bekerjasama dengan PN Balai Pustaka sebagai penerbit buku-buku sastra yang dikenal sebelum Perang Dunia Kedua mencoba memenuhi kekurangan tersebut dengan menerbitkan kembali buku-buku sastra dari daerah itu. Di samping itu juga diterbitkan buku berbahasa Batak yang berasal dari milik perorangan. Dalam pada itu, usaha penggalian berlangsung terus. Semoga dapat diterbitkan dan diharapkan pula mendapat tanggapan baik dari para peminat. Demikian terbitan ini diharapkan bahwa kekayaan sastra daerah yang sudah hampir dilupakan dapat dikenal kembali serta dapat menambah pengertian dan apresiasi terhadapnya. Jakarta 1978, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Ringkasan. Tersebutlah sepasang suami istri yang sangat saling mencintai dan berbahagia. Kebahagiaan mereka berkurang karena mereka belum juga mendapat anak, biarpun mereka sudah lama kawin. Kedua suami istri itu sepakat untuk pergi ke dukun. Dukun menganjurkan supaya suaminya bernama Pambakbak Nasumurung. Bahasa Indonesia berarti pemahat ulung, pengganti patung yang ada di rumahnya dengan yang lebih baik. Ia dianjurkan untuk mencari kayu yang baik ke dalam hutan. Sudah berhari-hari berjalan, barulah ia bertemu dengan kayu yang bagus dan cocok. Ia mulai mengukirnya menjadi seorang perempuan cantik. Tapi sesudah selesai, ia tak dapat mengangkat patung itu untuk dibawa pulang. Biarpun ia minta bantuan banyak orang, ia tidak juga bisa digerakkan. Akhirnya terpaksa ditinggalkannya dengan kecewa. Tidak berapa lama sesudah itu, lewat dua orang pedagang, seorang pedagang kain dan seorang pedagang emas. Melihat patung yang bagus itu, pedagang kain memasangkan pakaian lengkap dan pedagang emas memakaikan perhiasan lengkap. Waktu akan pulang, mereka ingin mengambil pakaian itu kembali tapi tidak bisa karena sudah melekat pada badan patung. Akhirnya mereka pulang dengan bersedih hati. Tersiarlah kabar tentang patung yang bagus itu ke seluruh negeri. Seorang dukun ulung datang dengan obat penawar yang dapat menghidupkan patung itu dan diberi nama Sibogu Jongjong Anian. Sesudah hidup, patung itu berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak ada bandingannya. Dukun itu ingin mengawininya, tapi gadis cantik itu mengatakan dukun itu adalah ayahnya. Dukun itu mengangkatnya jadi anak dan dengan upacara dibawanya pulang serta dibangun untuknya sebuah rumah tempat bertenun. Tak seorang pun pemuda dapat mendekati tempatnya bertenun itu karena dikawal oleh harimau, anjing, babi,
dan sebagainya. Sedangkan tangga rumahnya dibuat dari pisau-pisau tajam. Akhirnya ia jatuh cinta pada seorang pemuda gagah dan banyak ilmunya yang dapat mengalahkan binatang-binatang pengawalnya serta membuat pisau-pisau di tangga rumahnya tidak berdaya. Dengan susah payah, setelah mengalami cobaan dan ujian yang berat-berat, pemuda itu dapat menikahinya. Setelah gadis itu kawin, terjadi perkelahian antara pematung, saudagar, dan dukun. Perkelahian berakhir setelah mereka diangkat sebagai paman gadis. Si Boru Jongjong Anian dan suaminya mendapat anak kembar dua, seorang pemuda, seorang perempuan diberi nama Si Boru Sopak Panaluan, dan seorang laki-laki diberi nama Si Aji Donda Hatta Hutan. Kedua anak itu cantik dan gagah, dan keduanya sangat menyayangi satu sama lain. Sesudah mereka dewasa, mereka saling jatuh cinta dan mereka mengadakan hubungan sebagai suami istri, biarpun sangat dihalang-halangi oleh kedua orang tuanya. Pemuda tidak mau kawin dengan gadis lain, dan si gadis tidak mau kawin dengan pemuda lain. Orang tuanya sejak dari waktu mereka masih kecil berusaha memisah mereka, tetapi tidak berhasil. Pada suatu hari, pemuda itu pergi ke hutan dan adiknya mengikutinya. Mereka naik sebuah pohon untuk melepas rindu mereka, tetapi keduanya melekat pada pohon itu dan menjadi kayu. Beberapa orang dukun mencoba melepaskan mereka, tetapi malahan dukun-dukun itu turut melekat pada pohon. Si Boru Sopak Panaluan menangis kesakitan dan terus minta tolong, tetapi segala usaha orang tuanya tidak berhasil melepaskan mereka. Anak perempuan itu meminta kepada ayahnya supaya ia dibuatkan tongkat yang dapat dipakai ayahnya. Sebagai tongkat, ia dapat membantu ayahnya menahan badai, melawan musuh, mengobati penyakit, menolak bala, dan sebagainya. Ia dengan orang lain yang menjadi kayu itu dibuat menjadi tongkat, serta kayu tempat mereka melekat itu diangkat ke halaman rumah orang tuanya. Bila ada upacara atau peristiwa penting, tongkat-tongkat itu dikeluarkan dari rumah dan dibawa ke bawah pohon. Sejak itu, tongkat yang dibuat dari Si Boru Sopak Panaluan itu dianggap sangat keramat, sehingga obat-obatan dan sebagainya akan lebih ampuh bila didahului dengan upacara permohonan bantuan dari tongkat itu. Juga penghulu balang akan sangat berhasil mengalahkan ataupun mengacaukan musuh bila telah diadakan permohonan bantuan terlebih dahulu pada tongkat tadi.